Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang di program spesial Ramadan, yaitu Ramadan Menyapa, yang disiarkan langsung di RCTV. Program ini merupakan program kerjasama antara RCTV dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat YIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan sore ini, saya Zainal Mutakin izinkan untuk memandu diskusi pada sore kali ini pada program Ramadan Menyapa. Tengah hadir bersama kita dua narasumber hebat. Keduanya adalah akademisi atau dosen dari YIN Syekh Nurjati Cirebon yang merupakan pakar atau ahli dalam bidang ilmu Al-Quran. Telah hadir bersama kita yang pertama yaitu Bapak Dr. Didi Junaidi, MA. Selamat datang Pak Dokter. Ya, selamat datang Mas. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, lancar. Puasanya bagaimana Pak? Lancar, alhamdulillah. Yang kedua ada Pak Dr. Fuad Nawawi. Ya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, baik. Bagaimana puasa hari ke-11 ini Pak? Lancar. Lancar. Alhamdulillah. Pemirsa telah hadir bersama kita kedua narasumber. Insya Allah pada kesempatan sore hari ini kita akan berdiskusi terkait tema yang tentu berkaitan dengan bulan Ramadan, yang mana Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan, dan tema kita pada sore hari ini adalah Ramadan, bulan untuk mendekatkan diri dengan Al-Quran. Baik, telah hadir bersama kita. Yang pertama mungkin saya ingin menyapa, mengkonfirmasi kepada narasumber yang pertama, Dr. Didi. Pak Dokter, kira-kira apa tanggapan Pak Didi ini terkait Ramadan itu bulan untuk mendekatkan diri dengan Al-Quran? Mangga Pak. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyin mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-sidqi wal wafa. Pemirsa RCTV di mana saja Anda berada, alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali hadir dalam acara Ramadan Menyapa bersama RCTV, dan temanya tadi Ramadan bulan untuk mendekatkan diri dengan Al-Quran. Ya, kita semuanya mafhum bahwa Al-Quran itu turun di bulan suci Ramadan ya. Jadi Ramadan sering disebut juga dengan Syahrul Quran, maka sangat pas ya kalau temanya adalah Ramadan, bulan mendekatkan diri dengan Al-Quran. Ya, kita lihat memang semarak ya di surau-surau, di masjid-masjid, tadarus Al-Quran, baik pada tarawih misalnya, atau mungkin pada asar biasanya anak-anak, ataupun pada subuh. Nah, karena memang suasana yang sangat mendukung inilah, maka sangat sayang kalau kemudian tidak dimanfaatkan sebagai momen yang istimewa mendekatkan diri dengan Al-Quran. Nah, kita semua juga tahu bahwa memang dalam satu ayat Al-Quran dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, syahrul ramadhan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi di bulan suci Ramadan itulah Al-Quran diturunkan sebagai penjelas dan pembeda, sehingga kita semua umat Islam patut bersyukur yang bisa kembali menikmati syahdunya bulan suci Ramadan ini, nikmati dengan terus bertadarus Al-Quran bersama dengan ibadah-ibadah yang lain tentunya ya. Dan insya Allah para kaum muslimin muslimat yang sedang menjalankan ibadah puasa ini semakin merasakan kekhusyuan. Jika di bulan-bulan sebelumnya semarak untuk tadarus itu mungkin tidak terlalu tinggi ya, tapi sekarang di suasana yang demikian penuh dengan nuansa ibadah ya, maka betul lah kalau kita lebih mendekatkan diri dengan Al-Quran. Jadi itu mungkin sedikit pengantar yang dapat saya sampaikan ya. Terima kasih Pak Dr. Didi. Mungkin saya juga ingin konfirmasi pengantar dari Pak Dr. Fuad, Pak Dr. Fuad Nawawi ya. Barangkali ada pandangan berbeda dari pandangan Pak Didi tadi. Mangga dipersilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa RCTP yang berbahagia, saya menambahkan apa yang sudah diutarakan oleh Pak Didi. Jadi begini ya, bulan Ramadan adalah secara hakikat memberikan sebuah pesan kemenangan sebenarnya. Kemenangan apa? Kemenangan atas diri kita sendiri saat kita mampu mengadakan perubahan-perubahan ruhani dan akhlak di dalam diri kita. Bulan Ramadan seolah membuka ruang selebar-lebarnya kepada kita untuk menafakuri kehidupan yang sudah lalu. Dan mungkin jika perbuatan-perbuatan dosa dan salah masih menjadi posisi yang tertinggi, dengan harapan momentum Ramadan ini bisa menjadi titik balik kita memperbaiki diri. Jadi dari sini kita bisa merenungi bahwa betapa bulan Ramadan ini menjadi tempat yang terbaik kita untuk mengoreksi diri, memperbaiki diri. Rasul bersabda di sana pernah terkait dengan Ramadan ini, man shoma ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis ini menariknya apa? Karena Rasul mensyaratkan orang puasa dia mendapatkan tujuannya yaitu ampunan dari Allah adalah ketika dia berpuasa sembari memiliki rasa keimanan dan mampu atau berani mengoreksi dirinya sendiri. Media yang tepat sebagai sumber rujukan kita tempat mengoreksi diri adalah dengan cara kita mendekatkan diri dengan Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab suci pada hakikatnya merupakan perwujudan cinta, perwujudan kasih sayang Allah kepada manusia. Allah memberikan kehidupan, Allah juga memberikan petunjuk melalui Al-Quran bagaimana hidup itu dijalankan. Allah menegaskan di dalam surat Al-Baqarah yang sudah juga diutarakan Pak Didi tadi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan inilah diturunkannya Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi umat manusia. Di ayat yang lain Allah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Kami, kata Allah, menurunkan Al-Quran berfungsi sebagai syifa, sebagai penawar luka sekaligus wa rahmatul lil mu'minin, sebagai curahan kasih sayang untuk orang-orang mukmin. Mungkin itu pengantar dari saya, Pak. Baik, terima kasih. Tadi sudah jelas juga ya pengantarnya dari kedua narasumber kita. Dan tentu akan kita lanjut nanti setelah di segmen berikutnya setelah pariwara berikut ini. Pemirsa yang budiman, yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama kami di Ramadan Menyapa, masih melanjutkan diskusi seputar Ramadan, bulan mendekatkan diri dengan Al-Quran. Ya, kita akan memperdalam kembali terkait bagaimana kemudian setiap muslim atau pribadi muslim itu untuk selalu mendekatkan diri dengan Al-Quran. Mangga barangkali Pak Fuad dulu atau Pak Didi dulu? Oh, Pak Didi dulu ya. Sesuai urutan abjad ya kira-kira gitu ya, D dan F gitu. Lalu kemudian F. Iya. Nanti saya terakhir Z. Enggak Pak, silakan Pak. Baik, saya teringat sebuah sabda Nabi ya untuk memotivasi kita semua bersahabat dengan Al-Quran. Rasul menyatakan, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Jadi bacalah Al-Quran karena ia kelak akan hadir pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat ya. Jadi penolong untuk para sahibnya lah, para sahabat-sahabatnya yang senang bergaul dengan Al-Quran, dengan membaca Al-Quran.
Jadi Al-Quran itu tadi disebutkan oleh Pak Dr. Fuad bisa sebagai syifa, bisa sebagai rahmah. Saya sering menyebut Quran itu bisa menjadi self healing ya, sebagai penawar diri yang tadi ada masalah mungkin tidak hanya masalah batiniah ya, masalah-masalah ruhaniyah semata, tetapi kalau kita lihat Rasul pernah mengobati kan dirinya atau sahabat juga mengobati dirinya dengan Al-Quran. Nah, yang saya maksud self healing di sini adalah bahwa sebetulnya berbagai macam problematika kehidupan itu kalau kita merujuk pada Al-Quran ada solusinya. Saya ambil contoh misalnya ya Mas Zainal ya. Ketika dalam menjalani kehidupan kita sering menghadapi kenyataan tidak sesuai harapan. Itu kan artinya kekecewaan ya. Jadi kita kecewa itu karena harapan kita terlalu tinggi tapi kenyataannya tidak sesuai, jauh panggang dari api. Apa konsep Al-Quran atau pesan Al-Quran tentang itu? Maka kita bisa lihat salah satu ayat misalnya mengatakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi apa yang kita tidak sukai ya, tidak kita senangi itu justru itu yang terbaik untuk kita menurut Allah. Sementara apa yang kita inginkan, kita senangi itu bisa buruk dalam pandangan Allah. Nah, dalam konteks lain misalnya banyak kita jumpai ya, di samping selain harapan yang kenyataan tidak sesuai dengan harapan, banyak orang yang belakangan ini di era media sosial itu kan mudah sekali untuk membuat status entah di Facebook, di WA atau di IG story macam-macam lah tentang keluhan, kesedihan, kegalauan macam-macam gitu ya. Sebetulnya kalau kita kaji Al-Quran, bagaimana konsep sesungguhnya? Al-Quran itu mengajarkan kita berkeluh kesah. Maka kita bisa baca satu ayat misalnya, bagaimana Nabi Yakub alaihissalam ketika sedih, didera kepedihan yang mendalam ketika putra kesayangannya ya, Nabi Yusuf itu kemudian dicelakai oleh saudara-saudaranya itu. Beliau bermunajat dan mengeluh hanya kepada Allah ya. Jadi abadikan dalam Al-Quran, qala innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku hanya mengeluhkan segala kegelisahan, kegundahan dan keresahan hatiku, kesedihan itu kepada Allah. Beda dengan sekarang ya, kita sedikit-sedikit bikin status WA, aduh susah, sedih dan sebagainya, atau bikin IG story yang galau-galau gitu. Nah, jadi sebetulnya Al-Quran itu betul sebagai self healing, sebagai syifa, sebagai rahmat, dan sebetulnya apa saja sih yang tidak terdapat dalam Al-Quran secara global ada. Maka ada satu buku ya berjudul Al-Mu'ayyashah Ma'al Quran kalau nggak salah itu ya. Jadi bergaul atau bersama dengan Al-Quran. Ada juga misalnya hidup bahagia bersama Al-Quran. Nah, itu kan indah sekali memang. Tataran idealnya seperti itu. Nah, jadi mumpung ini di bulan suci Ramadan ya, bahwa kita mendekatkan diri dengan Al-Quran, cobalah kita ambil waktu jeda sesaat dari rutinitas untuk dari bahasa Bapak itu menafakuri, merenungi. Insya Allah dalam hasil perenungan, tafakur itu ada insight ya, ada semacam pencerahan lah. Karena hanya dengan pikiran yang tenang, hati yang jernih itu apa yang dalam Al-Quran itu bisa terserap. Tapi kalau kita baca asal baca, apalagi hanya untuk cepet-cepetan gitu, wah ya nggak kena maknanya. Saya kira itu. Terima kasih Dr. Didi, ya, menarik juga. Tadi sedikit saya mencatat juga ya. Salah satunya adalah Al-Quran bisa dijadikan sebagai self healing gitu ya. Artinya ketika kita dalam keadaan masalah, misalkan tertimpa musibah dan lain sebagainya, itu salah satu kuncinya mungkin pendekatan diri kita kepada Allah itu melalui Al-Quran. Ya, ini juga ingin saya konfirmasi juga terhadap kepada narasumber kedua nih, Pak Dr. Fuad Nawawi. Mungkin apalagi kira-kira yang bisa kita ambil poin-poin penting dari tema kita hari ini, yaitu Ramadan, bulan Ramadan dekat dengan Al-Quran ini, Pak. Terima kasih Pak Zainal. Ya, saya nyambung dengan Pak Dr. Didi tadi. Yang saya setuju bahwa Quran itu menjadi self healing. Saya teringat cerita
autobiografinya Muhammad Iqbal ya, filosof dari Pakistan ya. Beliau mengeluhkan, jadi dia itu ketika membaca Quran kok B aja gitu, biasa aja, nggak punya rasa apa-apa. Kemudian beliau menanyakan itu kepada ayahnya memang seorang ulama. Beliau menjawab bahwa jadikanlah Al-Quran itu atau bacalah Quran itu seakan-akan Quran itu turun kepadamu. Nah dari sana akhirnya ya pengalaman saya pribadi ketika saya membaca Quran itu ibarat Quran itu menasihati saya. Ketika ada ayat innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, itu kan ciri tentang orang kafir itu susah dinasihatin. Itu bukan fokus ke orang lain, tetapi oh berarti kalau saya susah dinasihatin gitu, ya berarti ya tidak jauh juga dengan karakter orang-orang kafaru di sana. Banyak ayat-ayat yang menurut saya menjadi menjadi motivasi atau bisa jadi untuk untuk mengobati luka-luka batin saya, sehingga ketika kita membaca Quran betul-betul merasa dinasihati. Ada ayat misalkan kita tidak boleh takabur. Di sana ada wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Ada lagi misalkan bahwa kita beragama juga bagaimana kehidupan sosial juga terbentuk. Artinya kita beragama tetapi tidak peduli dengan lingkungan sosial, itu berarti diragukan keagamaan kita. Ra'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Banyak ayat-ayat yang menurut saya menjadi inspirasi kita kalau kita dalami ya. Karena memang sebenarnya kalau lihat di dalam kajian Quran ada beberapa istilah yang perlu kita pahami. Ada istilah tilawah, ada istilah qiraah, ada istilah tadabbur. Jadi tilawah itu kita membaca dan kita juga meyakini apa yang kita baca dan kita komitmen pesan-pesan apa yang ada di dalam yang kita baca. Itu tilawah. Jadi innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Nah, meningkat lagi dari tilawah itu adalah qiraah. Qiraah ini adalah pembacaan Quran secara intelektual. Mungkin di sini kajian tafsir itu sudah levelnya sudah level qiraah. Nah, proses selanjutnya adalah tadabbur. Tadabbur ini bagaimana nilai dari qiraah itu, makna-makna dari qiraah itu bisa kita serap, kita aplikasikan kepada kehidupan. Jadi bagaimana, apakah ada korelasinya enggak dengan kehidupan diri kita. Jadi ada tingkatan itu. Nah, kita kalau sudah sampai tadabbur nanti kedepannya bisa aktualisasi nilai-nilai Quran ketika sudah terinternalisasi di dalam diri kita dan nanti bisa ke masyarakat. Ada kalau di dalam level sufi itu ada ta'alluq, takhalluq dan tahakkuk. Mungkin itu. Pemirsa, baru saja kita simak ya penjelasan yang mendalam, tentu singkat tapi sangat luar biasa, dan kita akan lanjut nanti setelah pariwara berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda telah atau masih bergabung bersama kami pada program Ramadan Menyapa. Ya. Pada kesempatan kali ini kami persilahkan bagi para pemirsa, apabila ada yang ingin mengajukan pertanyaan seputar tema kita pada hari ini, yaitu Ramadan bulan mendekatkan diri dengan Al-Quran, bisa diajukan di nomor 0231 432138. Tentu kita menunggu ya pertanyaan-pertanyaan yang menarik dan nanti akan dijawab oleh narasumber kita.
tadi juga sudah disinggung misalnya oleh Pak Dr. Didi seputar bahwa Al-Quran itu bisa menjadi tool atau alat ya untuk dijadikan sebagai tempat berkeluh kesah gitu. Artinya media kita berkeluh kesah dengan Allah itu salah satunya adalah dengan Al-Quran ya. Yang tentu juga tadi disinggung oleh Pak Dr. Fuad Nawawi juga bahwa Al-Quran itu adalah obat ya, obat atau penyejuk ya untuk hati kita, untuk tubuh kita jasmani maupun rohani gitu. Maka silakan para pemirsa. Kalau tidak ada berarti saya aja lah gitu. Saya aja. Ini ada pertanyaan mungkin sederhana ya, tapi sepertinya cocok lah untuk pemirsa juga di rumah. Sederhana pertanyaannya, tapi nanti dijawabnya setelah segmen 3 ya, segmen berikut nanti dijawabnya. Pertanyaan begini, kiat-kiat apa sih, kiat-kiat yang sederhana kira-kira agar kita dekat dengan Al-Quran gitu, dekat dengan Al-Quran, yang mana ya hari ini sebetulnya secara fisik ya Al-Quran itu sudah dekat, di handphone sudah ada mushaf misalnya, terus di rumah-rumah banyak ya tumpukan-tumpukan mungkin. Nah itu supaya kita lebih dekat lagi dengan Al-Quran dan juga tidak hanya bulan suci Ramadan saja gitu. Itu seperti apa tanggapan kedua narasumber ini? Tapi nanti setelah pariwara berikut ini. Gitu. Pemirsa, ya, sebelum kedua narasumber kita menjawab pertanyaan yang tadi sudah diajukan, ya, ingin saya konfirmasi kembali terkait tadi ada penyampaian yang menarik bahwa Al-Quran juga bisa dijadikan sebagai self healing ya tadi oleh Pak Dr. Didi. Itu seperti apa ya Pak Dokter? Ya, baik. Jadi kita lihat dulu bahwa masyarakat modern saat ini itu penyakit utamanya adalah kehilangan makna hidup. Jadi banyak yang mungkin secara materi itu tidak masalah ya, bahkan mungkin berlimpah, tetapi dia merasa tidak nyaman dengan hidupnya. Kok kalau istilah orang Jawa itu kemerungsung gitu. Kemerungsung itu nggak tenang. Duit banyak, jabatan mungkin mentereng ya, tetapi kok ada kegersangan dalam batinnya gitu. Jadi apa yang jadi masalah itu? Maka kita bisa lihat misalnya Al-Quran itu kan menyatakan ala bizikrillah tatmainnul qulub, misalnya seperti itu ya. Hanya dengan berzikir, makna zikir di situ dipahami juga dengan membaca Quran, karena salah satu makna Quran itu atau nama Quran itu az-zikr. Kemudian lagi ini khususnya teman-teman Gen Z ya, biasanya yang galau-galau gitu, dikit-dikit healing gitu. Padahal healing pusing. Padahal Al-Quran itu kan sudah jelas memberikan satu warning ya. Jadi kalau kita baca di Al-Ankabut awal itu nyatakan ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jadi apakah manusia itu mengira bahwa mereka tidak akan diuji setelah mereka berikrarnya akan diri beriman. Nah maka dari ayat ini jelas untuk membuktikan keimanan seseorang ya dihadirkan ujian. Ya sama misalnya kita mahasiswa kita ya, untuk membuktikan benar nggak mereka itu ketika kuliah concern gitu ya, apakah asal-asalan atau apa, kan kita kasih tes ujian-ujian. Mereka yang bagus ketika menyelesaikan soal ujian itu berarti ini kita bisa melihat ini concern ketika kuliah, nggak asal. Kemudian konsep berikutnya yang harus dipahami bahwa ya ini saya kira mungkin sudah mafhum oleh semuanya ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi syarat utama untuk diberikan solusi atas segala persoalan hidup itu adalah ya yattaqillah itu. Ya, takwa kepada Allah ya. Memang definisi takwa itu kan sudah hafal banget kita, setiap Jumat itu kan para khotib selalu berwasiat takwa itu, karena itu rukun dari khutbah itu ya. Jadi menjalankan perintah, menjauhi larangan itu singkat, padat, tapi aktualisasinya sangat berat. Nah, jadi bagi mereka yang tadi galau dengan
bagi persoalan hidup, kehilangan makna hidup, maka ya memang tadi kembali kepada Al-Quran, kemudian ya tadi yattaqillah, sehingga Allah yaj'alahu makhraja, akan berikan solusi kehidupan itu. Itu saya kira self healing yang dimaksud itu ya kembalilah berinteraksi, kemudian secara akrab lagi dengan Al-Quran. Maka ketika Al-Quran dibaca dengan penuh ketenangan, kekhusyuan, Quran akan satu memberikan dampak secara spiritual, rohani, kita lebih tenang, lebih damai. Juga secara lebih jauh tadi bahasa Pak Fuad itu ketika sudah ditadaburi, ya, itu Quran akan membeberkan rahasia-rahasianya gitu. Jadi seperti teman dekat lah. Kalau kita bersahabat dengan seseorang sudah sangat dekat sekali, maka dia akan menceritakan apapun kepada kita. Begitu juga kita Al-Quran. Al-Quran nanti akan menunjukkan kepada kita jalan-jalan kehidupan itu. Kira itu. Terima kasih, luar biasa ya Pak Dr. Didi. Jadi saya juga ingin mengkonfirmasi ke Pak Dr. Fuad Nawawi ini. Kalau tadi disinggung bahwa kita membaca Al-Quran itu seolah-olah Al-Quran itu diturunkan kepada kita gitu ya. Terus juga di sisi lain Al-Quran itu kan nama lainnya itu ada Az-Zikra, ada Al-Furqan gitu ya, ada Al-Huda. Dan menurut saya yang ketiga itu termasuk dalam konteks istilah teman gitu, bahwa teman suatu saat akan jadi petunjuk gitu, akan jadi pengingat, akan juga memberikan informasi tentang yang mana yang baik, yang buruk gitu. Nah ini saya ingin mencoba bagaimana pendalamannya nih terkait bacalah Al-Quran seolah-olah Al-Quran itu turun kepada hambanya itu, seperti itu Pak Dr. Fuad. Ya, saya mulai dengan cerita ya, dan maksudnya saya teringat tulisannya Pak Buya Syafi'i Ma'arif itu. Beliau bilang seandainya Quran itu tidak berulang kali untuk bilang tidak berputus asa, saya itu berputus asa katanya. Ini artinya Buya Syafi'i Ma'arif mempunyai mempunyai motivasi untuk tidak putus asa itu banyak dari Al-Quran. Memang terbukti. Ada ayat-ayat, tadi saya menambahkan saja apa yang sudah Pak Didi katakan ya. Pertama, ada ayat walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwal wal anfusi was thamarat wa basyiris shabirin. Di sana walanabluwannakum ada lam taukid, ada non taukid. Maksudnya apa? Maksudnya pasti Allah itu menguji kita dengan segala kekurangan, dengan segala penderitaan itu. Tetapi di sana ada penegasan bisyai. Menurut ba'dul mufassirin artinya itu sedikit, Pak. Nah, ini sebenarnya memotivasi kita. Allah, penderitaan yang kamu rasakan itu sebenarnya nggak seberapa, hanya sedikit. Sehingga Allah di dalam ayat yang lain kan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi bahwa Allah itu memberikan beban itu sebenarnya kita bisa gitu. Asal bagaimana kita, mindset kita selalu optimis. Banyak ayat-ayat yang lain, misalkan tadi kalau Pak Didi ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ada juga ayat yang lain di dalam surat Al-Baqarah, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Ala inna nasrullahi qarib. Ayat ini sama semangatnya dengan yang tadi dibacakan, bahwa kita bisa mencapai tujuan di sana, bahasanya surga, tetapi bisa apapun ya, tujuan yang memang kita tuju. Terlebih dahulu memang dikasih cobaan-cobaan dulu gitu. Ba'sa wa massat humul ba'sa. Di sana menggunakan kata massat. Ya. Hanya sekedar masat humul ba'sa wa dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Ada ayat yang lain misalkan di dalam surat Al-Baqarah ya. Yang panjang itu yang ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum, di bawahnya itu ada wattaqullah wa yu'allimukumullah. Jadi bertakwalah kamu kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan kamu. Ya, kalau pendekatan tasawuf banyak ya di sana, bahwa nanti Allah akan membukakan pintu ilham gitu bagi orang yang bertakwa.
Karena kalau sudah bertakwa itu ada ayat yang lain dalam surat Al-A'raf, innalladzina taqau idza massahum tha'ifun minasyaitoni tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Kenapa kita dianjurkan untuk bertakwa? Karena memang kalau sudah orang bertakwa menurut Al-A'raf itu ada sedikit apapun goncangan itu tadzakkaru. Ya. Zilu Iya. tadi. Tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Jadi terasah ininya kalau kita sudah mendekatkan diri pada Allah itu. Tidak ada lagi kata putus asa di sana. Apalagi ada ayat bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ini menarik ya. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ini sebenarnya drama eksistensi manusia. Ini kan putarannya di dua ini. Pertama dia itu cemas terhadap masa depan dan dia sedih terhadap masa lalu. Justru Allah menekankan untuk tidak itu. Tidak cemas dan tidak sedih dengan persoalan masa lalu. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Jadi menurut saya ayat ini tepat sekali menunjuk kegelisahan manusia itu sebenarnya di dua itu. Kecemasan terhadap masa depan dan kesedihan terhadap masa lalu. Demikian. Aduh. Semakin jauh semakin ini pendalamannya luar biasa. Terima kasih Pak Dr. Didi ya. Pemirsa, kita akan lanjut ya setelah pariwara berikut ini. Kembali lagi bersama kami masih pada program Menyapa ya. Tadi sudah ada pertanyaan yang mungkin belum dijawab ya. Pertanyaan tadi terkait kiat-kiat sederhana ya. Bagaimana cara kita untuk tadi mendekatkan diri dengan Al-Quran. Ya sederhana saja mungkin. Ya, silakan mungkin barangkali kedua narasumber ini Pak Dr. Didi dan Dr. Fuad bisa memberikan tips-tipsnya lah gitu ya. Sekaligus nanti penutup lah dari segmen ini terkait tema kita pada sore kali ini. Maka Pak Dr. Didi. Baik, kalau ditanya kiat-kiat tentu mungkin setiap orang beda ya, karena apalagi yang sudah dewasa. Kalau kiat untuk orang atau anak-anak di keluarga kita, tentu saya ingin menyarankan bahwa perkenalkanlah sedini mungkin pada putra-putri kita, anak-anak kita itu Al-Quran. Makanya sekarang kita bahagialah, bahagia menjamurnya ada TPA, TPQ, RA itu memperkenalkan sedini mungkin kepada anak-anak kita sehingga mereka sudah tidak asing, artinya sudah dari usia dini sudah bersahabat dengan Al-Quran. Pertanyaannya dengan kita yang sudah dewasa misalnya, kita yang sudah dewasa mungkin terlambat belajar Al-Quran, kiat-kiatnya seperti apa? Kalau saya ini saja, jadi usahakan luangkan jeda waktu dalam rutinitas sehari-hari itu, entah berapa menit, syukur mungkin ada waktu khusus lah ya, untuk kita sekedar membaca beberapa ayat. Kalau memang pengen lebih tahu isi atau kandungannya ya dengan terjemahnya. Jadi nggak usah banyak-banyak ya. Ketika sekarang ada program apa One Day One Juice dan sebagainya, itu bagus. Tapi ketika kita ingin interaksinya intens, maka nggak usah banyak bacanya. Sehari misalnya hanya beberapa ayat, kemudian beserta terjemah ya. Bagi kita yang sibuk misalnya, orang-orang yang sibuk, sehari 1 ayat, 2 ayat serta terjemah, kita dalami maknanya, itu akan lebih terasa. Nah, kalau sehari saja kita tidak membaca Quran, pasti lidah kita akan keluh. Ini pengalaman pribadi ya, pengalaman pribadi. Jadi ketika kesibukan mungkin ngajar dan sebagainya, terus apalagi mungkin karena saya tidak domisilinya di Cirebon ya, sampai rumah sudah lelah, kemudian mungkin beberapa hari nggak sempat baca Quran. Begitu baca lagi itu apa ya, agak keluh lidahnya itu. Agak tidak selancar ya, kalau setiap hari baca gitu. Tidak lentur. Betul. Jadi kalau apa bahasa hadis itu ya tak lah. Jadi lekap-lekuk pahalanya gitu. Tambah lagi tuh. Nah, itu kan dapat saja lahu ajron saja ya. Artinya kiat-kiat untuk kita selalu bersahabat dengan Al-Quran ya, luangkan waktu dalam setiap hari, ada waktu khusus kita di tengah rutinitas atau mungkin jeda di antara rutinitas itu untuk
bersahabat dengan Al-Quran. Itu saya kira ya untuk kiat-kiatnya. Kemudian dari statement akhir ya untuk pemirsa bahwa jadikanlah Al-Quran sebagai sahabat sejati, itu saja. Jadi kita bersahabat dengan sosok yang luar biasa, memberikan hidayah, memberikan syifa, memberikan rahmat dan sebagainya, maka itu semua yang akan terdapatkan. Sama dengan sabda Nabi yang mengumpamakan bagaimana ketika seorang bergaul dengan penjual parfum, dia akan ikut kena harumnya. Kalau bergaul dengan pandai besi, dia akan terkena percikan api dan sebagainya. Sehingga ya sebagai closing statement yaitu kita mengajak semuanya saja untuk menjadikan Al-Quran sebagai sahabat sejati saja. Terima kasih Pak Dr. Didi. Lanjut mungkin Pak Dr. Fuad nih. Yang terakhir ini sudah habis semua dengan Bapak Didi. Jadi begini, kiat apa tadi pertanyaan itu Pak? Kiat-kiat sederhana ya. Kiat-kiat sederhana untuk mendekatkan diri pada Al-Quran. Pertama, kalau memang untuk ke orang lain tadi, kalau untuk ke anak-anak, ya selain memang nasihat juga di sana, ya saya teringat bunyi dari surat An-Nahl itu tadi. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Kita ngajak orang lain itu, ada ba'dul mufassirin, hikmah itu artinya keteladanan ya. Bagaimana kita menjadi teladan untuk anak-anak kita, sehingga kalau kitanya rajin membaca, ya insya Allah anak-anak kita juga meniru, harapannya kan begitu. Nah, kalau untuk diri kita, tadi menurut saya proses yang saya jelaskan tadi, ada tilawah, ada qiraah, ada tadabbur, itu harus bisa saling berkesinambungan memang antara tilawah, qiraah dan tadabbur. Closing statement dari saya, mungkin saya melanjutkan di awal tadi ayat wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib di sana menjelaskan bahwa min di sana bukan artinya min ba'diyah ya. Kalau kita lihat gramatika bahasa Arab, mungkin bagi orang yang secara selintas bisa jadi min itu artinya ba'diyah, tetapi di sana minnya min jinsiyah. Artinya apa? Yang ingin dikatakan Fakhruddin Ar-Razi bahwa Quran sebagai syifa itu secara keseluruhan memang, tidak sebagian gitu. Minnya di sana min jinsiyah. Nah, di sana juga menjelaskan bahwa syifa Al-Quran sebagai syifa itu minal amrodir ruhaniyah wa minal amrodil jismaniyah. Ini menarik ya, selain memang ruhaniyah, ini jismaniyah. Kata Fakhruddin Ar-Razi ini orang yang cukup rasional ya di dalam kajian, di dalam dunia tafsir, tetapi dia mengakui adanya barokah. Barokah membaca. Jadi asal kita membaca aja mendapatkan barokahnya, yadfa'u katsiran minal amrod katanya di sana. Jadi bisa mencegah dari berbagai penyakit karena kita barokah membaca dengan kita tilawah itu tadi. Baru setelah tilawah kita qiraah dan selanjutnya tadabbur. Nah, proses 3 ini bisa berkesinambungan terus menerus. Demikian. Luar biasa ya, penjelasan seputar ya Ramadan, bulan mendekatkan diri dengan Al-Quran. Pemirsa, rasanya kita sudah sampai pada penghujung acara ya. Ada banyak hal yang tadi saya catat dari diskusi kita pada sore hari ini, bahwa Al-Quran bisa menjadi ya, penolong kita nanti di hari kiamat. Terus juga kemudian Al-Quran juga sebagai syifa, yaitu obat ya, untuk penyakit baik lahir maupun batin. Terus juga narasumber juga mengajak kepada pemirsa dan khususnya untuk saya pribadi untuk terus mentilawahkan Al-Quran, membaca Al-Quran dan mentadabburi Al-Quran, sehingga pada hari kiamat nanti kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran tersebut. Sekali lagi, mari sama-sama kita mendekatkan diri dengan Al-Quran. Terakhir saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dua narasumber hebat ya, Dr. Didi dan Dr. Fuad. Jangan lupa pemirsa, saksikan terus program Ramadan Menyapa esok hari ya, pada jam dan waktu yang sama ya, dari jam 16.00 sampai jam 17.00.
Mungkin saya sebagai pribadi selaku host pada program ini, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekali lagi terima kasih kepada kedua narasumber kita. Semoga sehat selalu, bapak-bapak ya. Umumnya untuk para pemirsa. Sekian dari saya selaku host. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.